Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas akad murabahah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Naufal dengan NIM C1C021154. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Di materi pertama kita akan membahas pengertian akad murabahah. Akad murabahah adalah suatu bentuk transaksi jual beli dalam hukum Islam di mana penjualan mengungkapkan harga beli suatu barang kepada pembeli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini penjual bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang jelas mengenai biaya dan keuntungan yang diambil. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jenis akad murabahah. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Nasabah melakukan permintaan khusus kepada bank untuk membeli barang tertentu. Proses ini dimulai dengan nasabah menyampaikan spesifikasi dan jenis barang yang diinginkan. Bank kemudian melakukan pembelian barang tersebut atas nama nasabah. Setelah barang diterima, bank menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan. Dan dalam hal ini risiko kepemilikan barang tetap berada pada bank sampai barang diterima oleh nasabah. Akad ini memberi fleksibilitas kepada nasabah untuk memilih barang sesuai kebutuhan mereka, terutama untuk orang yang tidak tersedia secara langsung di pasar. Jenis akad murabahah yang kedua yaitu murabahah tanpa pesanan. Bank sudah memiliki barang dalam inventarisnya dan menawarkan barang tersebut kepada nasabah. Nasabah dapat memilih dari barang yang tersedia dan proses pembelian dilakukan tanpa perlu menunggu pesanan. Proses pembelian dalam akad ini bank menetapkan harga jual yang mencakup margin keuntungan dan nasabah langsung membeli barang tersebut. Risiko kepemilikan barang berada pada bank hingga nasabah menyelesaikan pembayaran. Akad ini lebih cepat dan praktis, cocok untuk barang yang langsung tersedia di pasar. Selanjutnya kita membahas dasar syariah. Sumber hukum akad murabahah yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua hadis. Rukun dan ketentuan syariah dalam akad murabahah: yang pertama, pelaku atau cakap hukum dan bolik; yang kedua, objek jual beli; yang ketiga, ijab qabul. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 untuk penjualan. Yang pertama, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, untuk murabahah pesanan mengikat. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena rusak atas kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai badan dan mengurangi nilai aset. Yang ketiga, apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya perolehan. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual. Yang keempat itu kewajiban penjual kepada pembeli atas pembelian. Diskon tersebut akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli atau akan dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Yang kelima, pengakuan keuntungan murabahah. Jika penjual dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Yang keenam, pada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang ketujuh ialah potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu
atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabaah. Yang ke-8, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad dan dana yang diterima diakui sebagai bagian dana kebijakan. Yang ke-9, pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka, yaitu uang muka diakui sebagai uang muka pembeli sebesar jumlah yang diterima pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka yang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Yang ke-10, penyajian piutang murabaah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabaah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin berubah tanggungan disajikan sebagai pengurangan. Yang ke-11, penjualan pengungkapan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaah tetapi tidak terbatas pada yang pertama harga perolehan aset murabaah, yang kedua janji pemesanan dalam murabaah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, yang ketiga pengungkapan yang diperoleh sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 menurut pembeli, yaitu ada 7. Yang pertama, aset yang diperoleh melalui transaksi murabaah diakui sebesar biaya perolehan tunai. Yang kedua, beban murabaah tanggungan diamortisasi secara proporsional dengan proporsi utang murabaah yang dilunasi. Yang ketiga, diskon pembelian yang diterima oleh akad murabaah, potongan pelunasan dan potongan utang murabaah diakui sebagai pengurang beban murabaah tangguhan. Yang keempat, denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Yang kelima, pembeli membayarkan uang muka. Yang keenam, penyajian beban murabaah tanggungan disajikan sebagai pengurangan utang murabaah. Yang ketujuh, pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaah tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabaah, jangka waktu murabaah tangguh, dan pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya saya menampilkan ilustrasi kasus akad murabaah. Bagi rekan-rekan yang ingin membacanya lebih jelas bisa di-pause video ini terlebih dahulu. Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, yang dapat saya simpulkan dari materi kita pada kali ini, secara keseluruhan akad murabaah merupakan instrumen keuangan yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan karakteristiknya yang transparan dan adil, murabaah dapat menjadi alternatif pembiayaannya yang baik bagi individu dan bisnis. Implementasi yang tepat dan pengawasan yang ketat akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi keuangan berbasis syariah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beristirahat.